Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini berada di salah satu taman surganya Allah yang ada di dunia ini, dan sekaligus memang secara fisiknya ini juga merupakan taman yang begitu asri, begitu sejuk. Mudah-mudahan saat kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga di tamannya MTC, kita merasakan kesejukan pada batin kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk bersama-sama belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Fathul Majid. Dan sebagai selingan seperti bulan lalu kita lompati ya. Nanti insya Allah setelahnya kita urut, tapi anggap saja seperti semacam cuplikan ya. Kalau kita membuka sebuah video di YouTube, biasanya potongan ya, untuk menarik perhatian. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas satu bab yang sangat penting, yaitu babu minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Termasuk perbuatan syirik, yaitu seseorang yang menginginkan dunia dari amal-amalnya. Seseorang yang bermodus, bertendensi duniawi dalam beramal. Atau kurang lebihnya, seseorang yang beramal soleh, beribadah, namun tujuannya mendapatkan dunia dan isinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat penting faktor niat ini. Dan ini adalah sesuatu yang harus didahulukan. Para ulama, banyak yang menulis kitab-kitab mereka, mengawali bab pertamanya dengan bab niat. Biasanya para ulama memulainya dengan mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Contohnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diawali dengan hadis tersebut. Contohnya kitab Riyadhus Shalihin juga diawali dengan kitab tersebut, dengan hadis tersebut. Mengapa para ulama meletakkan hadis tentang harusnya meluruskan niat di awal kitab mereka? Harapannya adalah sebelum kita membuka lembaran-lembaran kitab para ulama, maka kita luruskan niat kita dulu. Sebelum kita beramal, maka kita luruskan niat dulu. Dan ternyata niat ini
para ulama mengkategorikannya hadis tentang niat ini adalah separuh agama. Bayangkan Pak, separuh agama. Mengapa hadis tentang niat disebut sebagai separuh agama? Karena kita tahu bahwa amal-amal ibadah mengandung dua unsur, yaitu unsur batiniyah dan unsur lahiriah. Contohnya sholat, maka terkandung di dalamnya dua unsur, yaitu unsur batiniyah dan lahiriah atau zahiriyah. Batiniyah adalah kaitan dengan amalan hati, dan lahiriah, zahiriyah berkaitan dengan amalan badan. Contohnya sholat 5 waktu, maka amalan lahiriahnya adalah gerakan sholat. Contoh, mulai dari mengangkat kedua tangan, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftiros, duduk tawaruk, ya, dan gerakan lainnya termasuk salam. Kemudian juga termasuk bacaan sholat. Ini adalah unsur lahiriah, zahiriyah. Sedangkan unsur batiniyah adalah faktor niat. Maka para ulama menjadikan bab tentang niat atau hadis tentang niat ini separuh dari agama ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahkan mengatakan sesungguhnya bab tentang niat, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, ini masuk ke dalam 40 bab tentang fikih. 40 bab tentang fikih. Kita tahu bahwa amalan-amalan selalu dicantumkan rukun pertamanya adalah niat. Maka masuk ke dalam semua sisi dan sendi ibadah yang ada dalam Islam. Dan niat ini sangat menentukan. Di antara fungsi niat yang disebutkan oleh para ulama ada 3. Yang pertama adalah tafriqu bainal adati wal ibadah. Adanya niat fungsinya adalah membedakan antara mana adat, mana ibadah, mana kebiasaan, mana ibadah. Dengan adanya niat, maka seseorang melakukan perbuatan yang sama, maka dengan niat yang berbeda, sehingga akhirnya pun berbeda. Contohnya, ada 2 orang yang mandi sebelum datangnya waktu subuh, dengan mandi keramas. Yang satu mandi sebagai adat, karena biasanya dia mandi. Yang satunya mandi janabah. Bisa jadi cara mandinya sama persis. Ketika seseorang itu mandi janabat dengan tidak menambahkan sunnah-sunnahnya, hanya yang pokok, itu persis seperti mandi biasa, yang mandi keramas. Karena mandi janabat itu rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Hanya 2. Dan itu tidak beda jauh dengan orang yang mandi biasa keramas tanpa niat. Secara lahiriah sama. Jadi kalau ada orang niat mandi janabat langsung nyemplung ke kamar mandi, seluruh itu sebenarnya sudah sah. Kita lakukannya kan secara sempurna sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Diawali dengan niat, bismillah, kemudian wudu kecuali kaki, kemudian menyiram kepala bagian atas 3 kali, kemudian badan bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Ya. Kemudian mandi seperti biasa, lalu membasuh kaki 3 kali yang kanan dan yang kiri 3 kali. Itu yang sempurna. Tapi seandainya cuma niat mandi janabat, terus mandi jebur-jebur, penting basah seluruhnya, terkena air seluruh badannya, sudah sah. Maka ada orang yang mandi keramas biasa, ada mandi janabat. Secara penampakan sama, yaitu mandi, tapi jadi beda karena niatnya. Yang pertama niatnya adalah kebiasaan, yang satu niatnya karena mandi janabat. Artinya niat itu penting. Maka kalau mandi janabat gak ada niat mandi janabat tidak sah, karena seperti mandi adat biasa. Maka di sini pentingnya niat itu, harus menghadirkan niat. Ini fungsi pertama dari niat, yaitu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, fungsi niat itu adalah tafriqu bainal ibadat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya.
Bisa jadi model ibadahnya sama, tapi karena niat yang berbeda, maka ibadah itu jadi berbeda. Contohnya ada orang puasa di hari Kamis. Ada misalkan 3 orang puasa di hari Kamis. Yang satu puasa sunnah hari Kamis. Yang satu bertepatan dengan salah satu dari Ayyamul Bid. Yang satunya bayar utang puasa. Harinya sama, beda orang, tapi amalannya sama. Sahurnya sama, semua rukun-rukunnya sama, berbukanya sama. Tapi 3 orang ini dengan ibadah yang secara lahiriahnya sama, karena perbedaan niat jadi beda hasil. Maka fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sehingga penting, kalau nggak ada niat, ini puasa apa? Ya. Nah, yang ketiga dari fungsi niat itu adalah tafriqu ghayatil ibadah, membedakan tujuan ibadah. Untuk siapa ibadah ini dilakukan? Ada orang yang menyembelih binatang kurban, misalkan sapi. Yang satu niatnya untuk Allah, yang satu niatnya untuk jin. Lahiriahnya sama, nyembelih sapi, tapi niatnya tujuan ibadahnya beda. Yang satu untuk Allah, yang satu jin, untuk persembahan. Ini jelas berbeda jauh. Maka ternyata faktor niat itu sangat penting, tidak bisa kita menyepelekannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah kita pentingnya selalu meluruskan niat kita. Nah, pada pagi ini secara singkat saja, kita akan bahas bab tentang termasuk bagian dari syirik, yaitu orang beramal ibadah tapi niatnya untuk dunia. Jadi tidak remeh Bapak Ibu jamaah sekalian. Dikatakan minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik ketika seseorang beramal tujuannya dunia. Kenapa? Karena menduakan Allah, harusnya untuk Allah, kenapa dia untuk dunia? Maka dikatakan syirik. Mengalihkan tujuan ibadahnya kepada selain Allah. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal-amalnya, maka kami akan sempurnakan balasannya di dunia ini dan tidak sedikit pun akan dirugikan. Siapa yang meniatkan ibadahnya, amal solehnya untuk mendapatkan dunia, Allah akan kasih, nggak akan dirugikan. Jamin, kata Allah. Bahasa kasarnya itu, nek sampean, wahai menungso, beribadah karena dunia tak kasih, gak usah khawatir, gak akan rugi di dunia ini. Akan tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Nggak dapat apa-apa, nol, bahkan dapatnya cuma api neraka yang sangat mengerikan. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang telah mereka perbuat, wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka amalkan. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, dihapus semua perbuatan mereka, sia-sia semua amal mereka. Siapa mereka? Orang yang menginginkan dunia dari amal-amal ibadahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 penafsiran dari para ulama terkait ayat ini. Siapa yang dimaksud ayat ini? Beramal dengan dunia dari amal-amal solehnya. Famin zalik, diantaranya yang pertama, al-amalus solihul ladzi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhallah min sadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsani ila nas wa tarki zulmin wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu al-insanu aw yatrukuhu khalisan lillah lakinnahu la yuridu thawabuhu fil akhirah innama yuridu an yujazihi Allahu bihifdhi malihi wa tanmiyatihi aw hifdhi ahlihi wa iyalihi. Jadi
penafsiran yang pertama, siapa mereka yang beramal ambisinya dunia dan mendapatkan api neraka di akhirat? Maksudnya adalah yang pertama, orang-orang yang beramal salih dan dia melakukannya dalam rangka mencari wajah Allah. Artinya dia ikhlas sebenarnya. Maksudnya dia ibadahnya sebenarnya niatnya karena Allah. Baik itu berupa sodako, solat, silaturahim, berbuat kepada manusia, meninggalkan kezoliman dan lain-lainnya, atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia karena Allah. Akan tetapi mereka tidak menginginkan balasannya di akhirat, tapi mereka hanya menginginkan balasannya di dunia ini. Wala hammatun lahu fi talabil jannah wal harbu minan nar. Mereka tidak sedikit pun ingin mendapatkan surga dan tidak karena ingin menghindari dari neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, ada orang beramal soleh karena Allah, tapi dia tidak menginginkan bayarannya di akhirat, ingin sekarang, bayar cash. Saya ingin sodako supaya saya ini, betul-betul niatnya difokuskan, saya sodako, niatnya supaya dapat balasan 10 kali lipatnya di dunia ini. Saya sodako supaya saya terhindar dari bala di dunia ini maksudnya. Ya. Saya menjaga sholat supaya Allah menjaga saya, menjaga keluarga saya, menjaga harta saya. Niatnya cuma itu. Jadi ibadahnya bagus karena Allah, tapi bayarannya minta cash sekarang. Nggak usah pahala akhirat itu di dunia aja. Ya. Sebenarnya memang ada amal-amalan, justru semua amal itu mengandung fadhail, itu mengandung keutamaan. Contohnya sodakoh. As-sodakotu tamna'ul bala. Sodakoh itu mencegah bala. Itu berlaku bagi orang yang bersodakoh niatnya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga. Allah akan kasih bonus, Allah akan cegah dia dari bala. Bukan niatnya betul-betul semata-mata itu. Jadi perbedaan di situ, Pak. Ini yang dimaksud orang yang beramal harapannya dunia. Ini poin yang pertama. Beramal ikhlas atau beramal karena Allah tapi menginginkan balasannya di dunia ini, guys. Biasanya manusia itu senangnya yang cash walaupun lebih sedikit. Ya. Daripada yang banyak tapi nanti ditunda, masih lama gitu ya. Bah, kalau saya kasih contoh Bapak-bapak, ini contoh ya Pak, jangan ditagih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau kasih uang 1 juta sekarang atau nanti 10 juta tapi 30 tahun lagi. Pilih yang mana? 1 juta sekarang dibawa pulang 10 lembar merah-merah atau nanti 10 juta tapi 30 tahun lagi. Wah, mending sekarang 1 juta. Mampir bakso bisa buat beli kuota. Wah. Kalau 10 juta 30 tahun lagi belum tentu ustadznya masih hidup, belum tentu ketemu. Wah, banyak macam-macam. Maka orang lebih cenderung secara asal nalurinya pinginnya dibayar itu sekarang, kebanyakan. Ya hanya orang-orang yang imannya kuat berharap nanti saja. Ya. Saya kasih contoh saja, pahala orang yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, Rasulullah menyatakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa harganya dunia dan seisinya? Ya, jangan jauh-jauh, MTC seisinya hanya Pak Adi yang tahu berapa nominalnya. MTC tanahnya, bangunannya, aset-asetnya. Ini 1 MTC berapa nilainya? Berapa nilainya Mojokerto seisinya? Tanahnya, gunungnya, hutannya, kebunnya, sawahnya, dealer-dealernya, toko emasnya, pasarnya, mobilnya, kendaraan, semuanya berapa itu? Se-Mojokerto. Bagaimana kalau se-Jawa Timur, se-Indonesia, sedunia, dunia dan seisinya? Hanya cuman sholat 2 rakaat, itu pun rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. 5 menit, bahkan bisa 3 menit. Pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kok orang banyak yang emoh. Soalnya apa? Wah, kok nanti dunia dan seisinya, tapi nanti. Coba kalau itu diganti, buatkan banner di masjid, barang siapa yang sholat
qobliyah subuh 2 rakaat di masjid ini dapat uang tunai 500.000. Bandingannya 500.000 dengan dunia dan seisinya, lebih besar mana Pak? Jauh. Tapi saya yakin kalau ada masjid yang pasang banner seperti itu, orang yang sholat qobliyah subuh banyak akan berjubel, tapi masalahnya masjidnya bisa bangkrut. Gitu ya. 500.000 per orang. Pasti semangat. Waduh, yes, nggak usah nang Ajinomoto nih ngono ya. 500.000 menengai 5 menit. Nyantai. Sebulan 15 juta. Usah kerja sarungan aja. Kupluan ya, 5 menit, ngopi. Wah, enak. Manusia karakternya begitu. Pingin yang cash walaupun lebih sedikit. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya ditunda. Maka ada di antara orang yang beramal dia sebenarnya karena Allah tapi tidak kanti, tidak sabar, mending sekarang ya Allah, saya ingin dapatnya sekarang. Nanti lah urusan nanti. Jadi hati-hati kita, ini saya mau sodako supaya saya terjaga dari bala, saya sodako supaya dibalikin sama Allah. Apalagi diiming-iming, monggo bapak-bapak sodako 1 juta, insya Allah 10 hari lagi balik 10 juta, ditunggu gak balik-balik. Sodako motor ya Mega Pro hari ini 10 hari lagi Avanza datang. Wah, jadi orang tergiur. Ini sodako, bener sodako, tapi niatnya ingin dibayar sekarang. Walaupun memang dalil-dalilnya ada, tapi itu berlaku bagi orang yang ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap kampung akhirat. Itu adalah bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata diniatkan untuk itu. Jelas ya, poin pertama. Orang yang beramal karena Allah tapi harapan pahalanya di dunia ini. Yang kedua, an-naw'us tsani wa huwa akbaru minal awwali wa akhwaf. Yang penafsiran yang kedua ini lebih dahsyat dari yang pertama, lebih besar perkaranya. Lebih mengerikan dari yang kedua, yang pertama. Wa huwa alladzi dzakarahu Mujahid fil ayah annaha nazalat fihi. Wa huwa an ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas. La talaba thawabal akhirah. Yang kedua penafsirannya, orang yang beramal karena dunia itu adalah sebagaimana penafsirannya Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, ahli tafsir. Kata Mujahid, ayat ini turun berkaitan dengan yaitu orang yang beramal dengan amalan soleh tapi niatnya ria karena manusia, bukan mencari pahala akhirat. Apapun amalan yang dia perbuat tujuannya adalah agar dilihat, agar didengar, lalu mendapatkan sanjungan, lalu mendapatkan pujian. Kalau sudah itu mendapatkan fasilitas, ujung-ujungnya dunia. Kalau sudah terlihat baik, soleh, dipuji, disanjung, dihormati, dapat fasilitas, dapat popularitas, dan lain-lainnya. Nah, maka ini juga amalan yang sia-sia, nol di akhirat, tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Yang ketiga, an-naw'us tsalits an ya'mala a'malan salihatan yaqsidu biha malan. Mislu an yahujja limalin ya'khuduhu aw yuhajiru lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Jadi yang ketiga yang dimaksud ayat tadi adalah orang yang beramal dengan amalan soleh, tujuan akhirnya, endingnya, targetnya adalah harta. Seperti orang ibadah haji karena nyari harta. Bisa jadi orang ibadah haji karena ya mungkin mudah-mudahan tidak termasuk ya kita ibadah haji, tapi sudah orientasinya itu bisnis. Sudah diperhitungkan ini tahun ini yang hadir misalkan sekian juta jamaah haji. Kalau sekian juta ini kan berarti pasar yang sangat potensial. Wah, kalau saya bawa barang dari sini jualan di sana, Masya Allah. Apalagi haji yang mungkin lama di sana, bisa 40 hari mungkin ya, kangen dengan makanan-makanan Indonesia. Wah, kalau saya jualan di sana, luar biasa ini. Saya tak berangkat ke sana ibadah haji, tapi tujuannya tak kulaan, di sana dodolan lontong kupang, misalkan ya. Wah, nang Saudi gak ada lontong kupang, buka lontong balap.
ya, atau yang lain-lainnya. Ini contoh saja. Jadi bedanya sama yang pertama adalah kalau yang pertama ibadah niatnya karena Allah tapi ingin dibayar cash. Kalau yang ini nggak ada niat karena Allah, benar-benar karena harta. Termasuk juga orang yang hijrah karena dunia atau karena wanita. Termasuk juga orang yang berperang tapi tujuannya supaya dapat ghanimah. Ya. Ini adalah orang yang rugi, tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Dan yang terakhir, an-nau'ur rabi an ya'mala bi ta'atillahi mukhlishan fi dzalika lillahi wahdahu la syarikalah walakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Mislul yahudi wan nasara idza ya abidu lillah atau idza abadullah. Ida abidullah. Yang poin keempat adalah orang yang beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah, ya, akan tetapi di sisi lain dia mengamalkan amalan yang menggugurkan amalan tersebut. Dia beramal karena Allah, tapi di sisi lain ada amalan-amalan yang menggugurkan amalan tersebut, dihapus oleh Allah. Jadi sudah dicatat oleh malaikat amalannya banyak, lalu di-del, seret, hilang. Karena ada amalan yang dia lakukan yang menyebabkan amalnya hilang. Yaitu diantaranya adalah orang yang murtad atau orang-orang yang kafir, non-muslim. Seperti Yahudi, Nasrani, mereka banyak beramal, tapi dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang beramal dari kecil, dari balik sampai usia 60, begitu usia 61, dia murtad, keluar dari Islam. Maka yang amalnya selama katakanlah 60 tahun hapus semuanya, hilang. Seret. Ya, tidak berarti sama sekali. Atau orang melakukan kekufuran yang lainnya. Contohnya orang yang mempraktekkan sihir, mengajarkan sihir, belajar sihir, mengaplikasikan sihir. Maka orang yang melakukan sihir menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, pelakunya adalah telah kufur alias kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ada kalimat wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir karena dia mengajarkan kepada manusia sihir. Mengajarkan sihir, belajar sihir, mempraktekkan sihir. Maka hukumnya kafir. Kalau kafir, dihapus seluruh amalnya. Kecuali pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau merinci, kalau dia mendapatkan sihirnya dengan ritual-ritual yang mengandung unsur kekufuran, maka kafir. Tapi kalau dia mempelajari sihir dengan melakukan ritual-ritual yang tidak sampai kepada kekufuran, hanya maksiat biasa, maka tidak termasuk kafir. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena orang mendapatkan sihir itu banyak cara. Ya, semakin kufur, semakin dahsyat sihirnya. Nauzubillah. Ya. Jadi sebenarnya orang mencari kesaktian itu mudah, tapi sihir dan kufur. Contoh, pelaku sihir supaya mendapatkan kesaktian sihir ada di antara mereka, sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Salam Bali dalam kitab beliau tentang perdukunan dan sihir. Ada di antara mereka yang menjadikan Al-Quran, mushaf itu sebagai tempat berjalan menuju WC, dan di WC-nya sekaligus diinjak. Jadi buang air besar, buang air kecil dengan menginjak kaki kanan kirinya adalah Al-Quran. Ini bentuk pelecehan. Bahkan ada yang menulis Al-Quran, yang tulis Al-Quran tapi dengan darahnya haid wanita sebagai syarat dia dapat kesaktian sihir tadi. Ya. Itu jelas jenis kekufuran. Harus menyembelih, maka dia kesyirikan. Menyembelih binatang dipersembahkan untuk yang berkuasa di lokasi tersebut katanya. Maka itu adalah bentuk kesyirikan, karena innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tapi ada juga yang berupa maksiat. Seperti pernah saya ceritakan, ada seorang wanita, ini fakta, ini teman saya meruqyahnya.
Dia dikenal di kampungnya bisa menunjukkan barang-barang yang hilang. Jadi kalau ada yang datang suaminya hilang, itu dicari sama dia. Misalkan ya contohnya, suami saya hilang, tolong dicarikan. Dia punya kesaktian untuk mencari. Itu jenis arraf, ya dukun jenis arraf, menunjukkan barang-barang yang hilang. Maka ketika ada ruqyah massal, ini reaksinya keras sekali. Kemudian dipisahkan dari kumpulan ruqyah itu, diruqyah oleh beberapa orang ustadz. Setelah selesai ngaku, saya itu di kampung saya memang disebut orang pinter. Dan syarat untuk mendapatkan kesaktian itu, saya harus berzina 100 kali dengan 100 laki-laki. Dan itu sudah saya lakukan semuanya. Ya, ngeri ya. Jadi, maka ini bentuk maksiat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang keempat ini, orang yang beramal, tapi dia gugurkan amalan itu dengan kekufuran. Hapuslah semua amal itu. Nah, maka 4 poin inilah. Yang pertama, amal soleh, karena Allah ingin bayarannya cash di dunia ini. Allah akan kasih, tapi di akhirat nggak dapat bagian. Yang kedua, orang yang ria. Yang ketiga, beramal tujuannya dunia. Dunia, uang, harta, tahta, wanita, ya itu semuanya sama. Yang keempat adalah orang yang beramal soleh, tapi dia melakukan kekufuran di sisi lainnya, sehingga hanguslah amal-amal itu. Dia melakukan kesyirikan, juga hanguslah amal-amalnya itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, na'udzubillah, kita jangan sampai termasuk salah satu dari mereka ini. Dan sebagai tambahan penutup yang terakhir, pentingnya kita meluruskan niat ya, dalam hal apapun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atatsud dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat itu menjadi targetnya, niatnya untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kekayaan, kecukupan dalam hatinya. Dalam hatinya. Ini penting, Pak. Karena kecukupan kalau dari sisi kekayaan, dari sisi harta, belum tentu kaya orang ini. Merasa kurang, terus merasa miskin terus. Ini kekayaannya ditaruh di hatinya. Kalau orang itu niatnya akhirat, Allah akan tanam kekayaan di hatinya, dan Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Jadi banyak planning, banyak target, banyak goal, wah, macam-macam. Allah akan susun, akan rapikan, akan dicapai orang ini. Kemudian yang berikutnya adalah dunia akan tunduk datang kepadanya dalam keadaan hina dina. Datang, Allah akan datangkan kepada dia. Jadi orang yang niatnya akhirat, Allah akan berikan 3 hal, yaitu diberi kecukupan dalam hatinya, kemudian disatukan keinginannya yang tercerai-berai, kemudian dunia akan datang mendekat kepadanya dengan keadaan hina dina. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Siapa yang niatnya dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara matanya, kedua matanya, di pelupuk matanya. Dia merasa fakir terus, miskin terus. Dan Allah akan cerai-beraikan target-targetnya. Ya, keinginan-keinginan akan Allah cerai-beraikan. Dan dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita tata niat dari sekarang, betul-betul bersihkan hanya karena Allah, hanya karena surga, hanya karena pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amalan kita, kalau targetnya sudah dunia, Allah tidak akan jadikan sukses, cerai-berai nantinya. Nikah, ini sudah faktanya banyak sekali terjadi. Ketika ditelusuri, kok kenapa ini keluarga ini kok cerai-berai? Bisa jadi dua-duanya atau salah satunya meniatkan, niatnya adalah dunia. Karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena jabatannya, nikahlah dia, maka Allah akan cerai-beraikan kehidupannya. Apapun, orang belajar, niatnya harus lurus, bersih, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan-urusan dunia. Kalau urusannya sudah dunia, Allah akan cerai-beraikan. Jadi dalam semua keadaan, dalam semua tujuan, usahakan kita maksimalkan, bersihkan niat kita lillahi ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, singkat saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada waktu, barangkali ada.
Ya, monggo. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana supaya hati ini tidak tergelincir, Ustaz? Iya. Iya. Yang kedua, akhir-akhir ini kan banyak anak-anak yang apa ya, rusak akidahnya maupun rusak perilakunya. Gimana? Terus bagaimana para nabi itu mendidik anak-anaknya itu supaya tidak tergelincir seperti itu? Iya. Insyaallah pertanyaan yang bagus. Yang pertama, bagaimana caranya merawat hati agar tidak tergelincir? Bapak Ibu jamaah sekalian, hati ini menjadi modal utama dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap Allah, modal utama kita adalah hati yang bersih. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Tidak bisa nanti kita andalkan, wah harta saya sekian ya Allah, tidak bisa. Anak saya itu 5 semuanya S2, tidak ada bisa diandalkan. Maka yang diharapkan atau dihadapkan kita kepada Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih. Maka bagaimana caranya supaya hati kita tidak sampai tergelincir? Ya kita harus lebih perhatian dengan hati kita. Bukankah kita sangat perhatian dengan badan kita? Bagaimana dengan hati kita? Badan kita itu terasa demam sedikit, wah kenapa ya ini ya? Greges, wah kenapa ya? Agak pusing, wah jangan-jangan darah rendah, jangan-jangan darah tinggi, ini kok kemeng, jangan-jangan asam urat. Jadi peka sekali kalau badan kita. Tapi kalau hatinya nggak pernah diperhatikan, ini kok saya tak rasa-rasa kok masih ada sombongnya ya saya ini. Saya ini kok rasanya masih sering ujub. Ini saya kayaknya kok sering iri ya melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Saya kok pelit ya. Saya kok mudah putus asa ya, tidak optimis ya, dan lain-lain. Maka kita harus sering deteksi supaya hati ini tidak tergelincir, ya harus dicek terus. Bagaimana Rasulullah SAW menggembleng para sahabat supaya mereka tuh lebih perhatian dengan hati mereka, karena hati itu raja. Yang akan ditarget syaitan adalah hati manusia. Kalau mempengaruhi satu kelompok, satu komunitas, tidak usah satu persatu, pemimpinnya saja sudah dipegang. Begitu pula syaitan akan fokus kepada hati. Makanya disebut khannas. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas yaitu syaitan yang menyelinap ke dalam hati manusia. Jadi kalau dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan jin, ya syaitan dari kalangan jin itu akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Terus ngikutin sampai di hatinya manusia, lalu dia akan berhenti di situ, menyelinap. Dan di situ dia akan mengumpulkan semua data-data otentik tentang kita. Canggih setan itu, luar biasa. Ini orang ini kesukaannya apa ya? Nah, akan saya goda lewat kesukaannya. Dulu Nabi Adam tergelincir sama istrinya karena digoda dari kesukaannya. Apa itu kesukaannya? Wong di surga itu sudah nggak ada yang dibutuhkan lagi kok. Ada nggak yang diinginkan Nabi Adam dan istrinya di surga? Maksudnya itu Allah penuhi semuanya, tapi apakah masih ada yang diinginkan oleh Nabi Adam di surga? Kira-kira apa, Pak? Istri sudah ada, ya, di bawah. Apa kira-kira yang paling diinginkan Nabi Adam di surga? Apa? Keabadian, al-khulud. Orang itu kalau sudah terpenuhi semuanya, nggak butuh apapun, ada satu lagi, itu ingin tetap kekalnya dengan fasilitas itu. Dan itu diketahui oleh iblis. Oh, Adam sama istrinya itu sangat senang kalau bisa selama-lamanya di surga. Maka digodanya lewat situ. Ya Adam, kamu tahu nggak Tuhan kalian berdua itu melarang kamu makan buah itu. Karena kalau kamu makan, kamu akan kekal di sini. Atau kamu akan menjadi dua malaikat kekal di sini. Makanya dilarang oleh Tuhanmu. Kalau kamu makan, kamu kekal di sini. Setelah itu dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya bersumpah demi Allah, kami ini nasihin. Kalau nasihin itu bukan hanya memberi nasihat, tapi kami ini penasehat. Bukan
kami memberi nasihat, tidak, belum tentu diterima Nabi Adam. Tapi kalau kata-katanya itu, kami ini penasehat, nasih, bukan nasoha tapi nasih, isim fa'il, nasih. Kami ini seorang, atau saya ini seorang juru penasehat, ulung. Saya itu senior, saya lebih dulu hidup daripada kamu. Saya tahu rahasianya. Kalau kamu ingin kekal, makan buah itu. Karena kenapa Allah larang? Karena kalau kamu makan, kamu akan kekal. Nah, Iblis tahu apa kesukaan Nabi Adam. Punya datanya, database. Oh, Nabi Adam ini apa. Begitu pula anak cucunya. Jangan meremehkan setan. Setan bisa jadi teknologinya lebih canggih dari kita. Komputernya bisa jadi lebih canggih. Wah, ini Mas Arif. Nama Arif, alamat Jatirejo, istrinya 1, anaknya berapa gitu ya. Tulis kesukaannya ini, ya. Terus lemahnya di sisi ini, semuanya ada setan. Dia tahu, akan terus mengintai. Oh, ini kesukaannya sama wanita, wah dijebak lewat wanita. Oh, ini kesukaannya sama duitnya akan dijebak. Maka hati yang akan ditarget oleh syaitan. Maka bagaimana caranya hati supaya tidak tergelincir? Harus sering diperhatikan keadaan hati. Apakah hati saya ini hidup dan sehat, atau hidup tapi sakit? Kalau sakitnya ringan, sedang, apa parah, atau sudah mati? Harus sering ditanyakan, dideteksi. Setelah itu, oh ternyata masih ada sakitnya ya, suka iri, suka sombong. Berarti harus diobati. Obatnya apa? Al-Quran. Wa nunazzilu ma huwa minal Quran. Apa namanya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sifat, obat. Obatnya hati itu dengan Al-Quran, dengan mengkajinya, mempelajarinya. Jadi intinya bagaimana cara merawat hati? Satu, harus diyakini bahwa hati itu modal kita di hadapan Allah. Yang kedua, harus lebih perhatian dengan hati kita. Yang ketiga, kasih obat, kasih nutrisi, kasih suplemen supaya hati sehat. Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? Banyak para remaja yang rusak akidah dan juga akhlaknya. Bagaimana cara mengatasinya? Kembali kepada agama. Ini memang satu-satunya jalan adalah kembali kepada agama. Ketika berbagai macam keterpurukan dan kerusakan terjadi, maka yang diharapkan oleh Rasulullah adalah tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agamanya. Jadi supaya tidak rusak akidahnya dan lain-lainnya, dibimbing, diajak ngaji. Lalu bagaimana dulu para nabi itu mendidik anak-anaknya? Pendidikan anak cukup panjang kalau dibahas, tapi pada poin intinya adalah yang pertama yang harus ditanamkan kuat adalah masalah tauhid, masalah akidah, masalah tauhid. Jadikan anak-anak itu bekal utamanya supaya dia takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, aman insya Allah. Panjenengan mau lepas dimanapun, mau kuliah di sana, dia punya rasa takut kepada Allah. Aman, tidak usah khawatir. Kalau anak itu punya rasa takut kepada Allah. Bagaimana supaya punya rasa takut? Yaitu harus dijadikan orang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebih ini pertanyaannya. Monggo barangkali ada yang lain. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kemudian niatnya lillah, semua yang kita lakukan kepada Allah, dan Allah akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita sebagai sebuah bonus. Contoh misalnya ketika kita bersedekah, seringkali para ustadz menyampaikan kebaikan dari sedekah. Sedekah itu bisa menjauhkan dari bala, bisa mengobati penyakit. Bayarkan penyakitmu dengan sedekah. Nah ini ketika itu disampaikan bagi seseorang yang sakit, bagi keluarga yang kebetulan anggota keluarganya itu sakit, tentu yang menjadi tujuan utama adalah yang di depan mata mereka adalah mencari kesembuhan.
bagaimana kita menata niat dan doa apa yang menjadikan kita ini tidak tergelincir pada niat yang tidak seharusnya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa fadhailul a'mal, keutamaan amal itu memang ada. Bahkan semua amalan yang Allah syariatkan pasti ada keutamaannya. Kalau keutamaan itu keutamaan di akhirat, jelas kita boleh mengharapkannya. Tapi kalau keutamaan di dunia bukan dijadikan satu-satunya tujuan. Harus meluruskan niat, ikhlas, adapun nanti keutamanya Allah akan kasihkan. Jadi memang perlu dilatih untuk menata niat ini. Nih katanya kalau sakit kan ini termasuk bala, supaya hilang harus banyak sedekah. Bismillah, niat sedekah karena Allah sudah. Nah di situ memang butuh latihan, Pak. Kadang-kadang kitanya tak sedekah biar sembuh gitu kan. Langsung fokusnya ke situ. Memang betul hadisnya begitu. Tapi itu berlaku bagi orang yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala surga. Nah, kemudian bagaimana supaya kita itu, atau doa yang bisa kita pakai untuk supaya kita selalu bersih hatinya. Sebenarnya banyak doa-doa yang berkaitan dengan hati. Yang paling bagus diantaranya Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Ini memang berat, hati itu bolak-balik terus, sesuai namanya al-qalb. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu. Dan wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat. Ya kalau yang lainnya bisa dengan bahasa Indonesia, kita minta apa supaya hati kita baik, ini bebas. Namun salah satunya doa tentang hati adalah seperti itu tadi. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Cekap, okay. Alhamdulillah. Okay. Bila tidak ada, saya akhiri. Selebihnya mungkin ngobrol-ngobrol dan menikmati suasana. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.